kemudian dipasarkan. Nah, ketika kita sudah melibatkan siswa di sini, nah itu luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Semoga programnya ini bisa berjalan ya. Apakah atau mungkin di sini sudah ada yang menjalankan di sekolahnya Ibu Rusma sudah? Atau masih program? Mita Bu. Mita belum terbuka Bu Rusma. Tidak kedengaran Bu. Di kolom chat saja Bu. Halo. Oke. Di sekolahnya Ibu Hartati apakah sudah diolah juga atau masih diprogramkan? Kalau di sekolah saya Bu, penjualannya dalam produk mentah karena kan banyak banyak pedagang cabai yang datang, jadi pedagangnya yang datang ke sekolah. Oke, luar biasa ya. Tapi katanya kemarin Bu Rusma Bu, tapi kemarin katanya Bu Rusma di sekolahnya ada kegiatan mengelola hasil panen. Katanya kemarin bisa jadi saus cabai, saus tomat. Seperti itu kemarin yang dipaparkan oleh Bu Rusma di kolaborasi kami. Ya, jadi di sekolahnya Ibu Hartati saat ini sudah pembibitan sampai ke pemasaran hanya saja bentuknya masih mentah ya, belum diolah. Sementara Ibu Rusma di sekolahnya sudah pernah mengolah, akan tetapi belum menanam. Oke, kolaborasi yang luar biasa ya. Jadi dari pertemuan kemarin nanti bisa sekolahnya Ibu Hartati bisa memproduksi dan sekolahnya Ibu Rusma bisa menanam ya. Kemudian siapa tadi kelompoknya lagi satu orang? Saya lupa. Oh iya, Ibu Nur Afiat. Ibu Nur Afiat SMP ya? SMP Bu. Oke, Ibu Nur Afiat nanti bagaimana di sekolahnya Ibu Nur Afiat? Apakah sudah berjalan atau masih diprogramkan? Ya, kalau di sekolah saya Bu, insya Allah nanti masih mau diprogramkan tersebut. Oke. Luar biasa ya, sekolahnya Ibu Nur Afiat juga kalau tidak salah saya pernah mendengar bahwa sekolahnya Ibu Nur Afiat itu halamannya luas ya, sehingga sangat berpotensi untuk ditanami cabai, diolah dan dipasarkan. Kemudian tadi untuk programnya Gemes ya, di Pak Soekarno, Ibu Rahma dan Pak Padli. Oke. Itu tadi masuk ke dalam kegiatan kokurikuler ya, di mana di wilayahnya mereka kelompok 2 ini mayoritas penduduknya mungkin Muslim ya, sehingga mengangkat program Gemes, yaitu apa tadi itu saya lupa, gerakan melek surah pendek. Meskipun di daerahnya Ibu Rahma di situ ada perbedaan, akan tetapi tetap kayaknya tetap di sekolahnya Ibu Rahma itu mayoritas Muslim, dan meskipun mengangkat program Gemes, akan tetapi tidak melupakan siswa yang berbeda, tetap menyediakan tempat. Tadi saya sempat mendengar bahwa ada tempat khusus yang disiapkan untuk mereka juga untuk membaca atau memahami Alkitab mereka. Jadi tidak yang tidak memiliki jam saat itu. Guru agama boleh, guru olahraga boleh, bahkan kalau perlu ada dari perpustakaan boleh untuk membantu untuk bisa anak-anak kita membaca sehingga bisa naik ke jenjang kelas 3 sudah lancar membaca. Kemudian keterkaitannya dengan SMP yang ditanyakan Pak Soekarno, keterkaitannya dengan SMP Pak, di sekolah saya itu paling terpencil ya, 200 kilo dari kota kabupaten. Pernah saya dapat ya, bahkan hari ini ya, saya sebagai pimpinan masih ada kelas 7 yang sama sekali belum lancar membaca. Ya itu, kita telusuri ternyata
dari SD ini yang keluarannya tidak tahu membaca. Makanya saya angkat program ini, saya sebagai guru SMP tapi saya perhatiin di tingkat dasar. Ya, karena kenapa? Harus bagus di dasar. Bagaimana caranya mengenali, memahami pelajaran yang diberikan kalau tidak tahu membaca. Nah, wajib naik kelas. Sehingga sampai di SMP tidak tahu membaca. Nah, ini keterkaitannya, Pak. Ketika sudah lancar di di SD membaca, naik di SMP, guru SMP juga lancar memberikan, tinggal pengembangannya seperti itu. Itu keterkaitannya. Ya, dan ini sangat kira-kira manjur sekali. Dan ini saya dengar-dengar memang sudah berlaku juga, kadang juga sudah diberlakukan teman saya Pak Arif di sekolahnya, mencari siswa murid-murid yang belum lancar membaca, di asesmen, baru dimasukkan di ruangan khusus, musola, baru dipanggil guru untuk melatih khusus untuk membaca, mengenali huruf. Dan mungkin juga akan ke depannya itu Ibu Putriani Muing itu akan menerapkan. Kebetulan beliau juga adalah guru kelas 1. Nah, itu guru kelas 1. Jadi bisa kita terapkan, Bu. Jadi saya kira program ini betul-betul luar biasa. Karena kenapa sudah uji. Ya, sesudah uji saya sudah sampaikan ke koordinator pengawas wilayah Pituriase, saya sudah sampaikan itu bahwa saya akan menulis salah satu tesis untuk ujian S2 saya itu kurangnya minat membaca siswa murid SD, tapi dengan program lancar membaca di kelas 1-2 dengan pelajaran khusus untuk diberikan pelajaran tambahan seperti itu. Mungkin itu untuk sementara dari saya, karena Ibu Putri Muing saya selalu angkat tangan bisa lihat, ya saya kembali ke moderator. Oke, terima kasih Bapak Arsyad atas jawaban yang sangat luar biasa. Dan saya ucapkan Pak, semoga ujian tesisnya lancar dan sampai di garis finish gelarnya S2. Jadi saya kembalikan sebelum Ibu Putriani Muin memberikan tanggapan, saya kembalikan dulu kepada Pak Soekarno. Bagaimana Pak Soekarno atas jawaban dari Pak Arsyad? Terima kasih Pak. Tidak apa-apa ya, saya berikan tanggapan lanjutan. Pertama, saya ingin petakan dulu jawaban dari kelompok 3 ini. Yang pertama yaitu jawaban dari Bu Adriani selaku jawaban yang artinya untuk SD. Yang kedua yaitu jawaban dari Pak Arsyad yaitu untuk SMP. Jadi program ini, saya ke Pak Arsyad dulu, program ini adalah program Laksa Lancar Membaca kelas 1 dan 2. Kaitannya dengan SMP tadi disampaikan yaitu bahwa program ini dilakukan pendampingan untuk anak yang belum lancar membaca. Pertama yang saya analisa, saya juga sebagai guru SMP, anak kelas 1 tidak bisa membaca, berarti itu adalah pertama tanda kutip adalah kegagalan dari guru bahasa Indonesia pertama. Itu. Yang kedua, mungkin anak ini memiliki kekurangan, dia artinya kalau dalam bahasa kemampuan membacanya memang kurang. Jadi kalau saya terkait dengan anak yang seperti ini bukan program, tapi ini pendampingan khusus untuk anak ini, karena yang saya tahu bahwa program itu dia mencakup komunitas, yaitu murid, kebermanfaatannya untuk murid. Jadi kebermanfaatan untuk murid ini dirasakan secara umum. Jadi kalau misalnya 1-2 anak saja, itu adalah tanggung jawab dari guru mapel sebagai wujud pendampingannya supaya dia bisa mengejar ketertinggalannya dengan melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu mengetahui titik lemah dan melalui peminatannya mereka melakukan pembelajaran yang dapat menaungi apa kebutuhannya supaya dia bisa mengejar ketertinggalannya untuk tidak bisa membaca. Karena yang di SMP saya yakin anak-anak itu sudah bisa membaca kelas 7, 8, 9, tidak ada yang artinya yang kurang di situ. Jadi bukan program tapi lebih ke pendampingan. Sedangkan untuk SD tadi yang disampaikan Bu Adriani, ini kan program kelas 1, kelas 2. Kalau tadi disampaikan supaya bisa lancar untuk pembelajaran, saya kira kita bersepakat bahwa
kelancaran pembelajaran itu akan jalan apabila anak-anak lancar membaca. Karena dengan lancar membaca, maka dia bisa memahami materi dari apa yang sedang dia pelajari. Sederhana saja, Bu. Apabila dalam anak pintar bahasa Indonesia atau cuma bisa bahasa Bugis, maka anak ini akan menggunakan memikirkan dua hal, yaitu bagaimana mengerti dari bahasa itu, yang kedua bagaimana dia mengerti dari pembelajaran itu. Jadi keterkaitan untuk SD ini laksa, lancar membaca kelas 1 dan 2, itulah yang tadi saya ingin tanyakan, apa hubungannya, apa kebermanfaatannya untuk kelas 3, 4, dan 5 dan 6 seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Soekarno. Jadi masih ada ya Pak Suwarno meminta pemetaan, dan ini khusus untuk SMP katanya dulu. Jadi mungkin saya kembalikan kepada Pak Arsyad dulu atau ke Ibu Fitriani Muin. Bagaimana Pak Arsyad? Ya bisa Pak. Oke, silakan Pak. Ya, begini saya tanggapi dari Pak Soekarno bahwa keterkaitan dengan di SMP, baru di SMP-nya tidak pernah menemukan murid yang tidak tahu membaca. Tapi kalau saya Pak, saya sudah sering menemukan siswa saya di sini yang tidak tahu membaca. Ya, dari beberapa tahun yang lalu, cuma tahun ini tidak ada lagi seperti itu. Kan beda karakter Pak. Masyarakat di kota dengan masyarakat di desa itu berbeda karakter. Itu perlu harus kita garis bawah itu. Bahwa tidak semesti sama rata. Anak-anak yang sekolah di kota yang bagus sekolah PAUD-nya, TK-nya, ya kemudian masuk SD unggulan lagi, ya tidak sama di desa. Terkadang di desa itu kita mendapat hanya tekanan. Kalau tidak naik anakku, parang panjang melayang ke rumahnya besok malam, seperti itu. Jadi otomatis guru-guru di SD mau tidak mau, pintar dengan tidak pintar, tahu dengan tidak tahu, no problem. Yang penting naik kelas, lanjut ke SMP, selesai SMP, sudah selesai. Tidak mesti orang tua di sini selalu menuntut bilang anak saya harus pintar, tapi anak saya harus naik kelas, apapun yang terjadi. Itu bedanya Pak. Nah, keterkaitan dengan SMP sudah jelas. Saya informasikan tadi bahwa keterkaitannya dengan SMP itu, kami di SMP itu menerima bola enak sekali. Enak sekali ketika ada program ini. Akhir-akhir ini ya sudah yang masuk di SMP ini ya sudah tidak ada lagi yang tidak tahu membaca. Tapi sebelum-sebelumnya itu luar biasa, ada 1-2 anak yang tidak tahu membaca. Ya, saya kembalikan ke SD. Menurut Bapak tadi bahwa ini tidak ada manfaatnya, saya kira sederhana saja Pak, simpel saja. Apa tidak ada manfaatnya kalau orang tidak tahu membaca? Yang dasar ilmu dulu itu membaca Pak. Masa tidak ada program ini sejatikan? Ya, program ini adalah program yang betul-betul unggulan, di mana anak-anak itu harus tahu membaca. Jadi bukan hanya guru bahasa Indonesianya. Di SD itu tidak ada yang namanya khusus dibilang guru mapel begitu, kecuali kurikulum merdeka nantinya ada namanya guru mapel, tapi itu masih guru kelas. Nah, bukan hanya guru bahasa Indonesia yang bertanggung jawab di sini. Bukan hanya 1 orang, tapi 1 sekolah kita bertanggung jawab ketika program ini ada. Kemudian tidak mengganggu juga dengan mata pelajaran lain. Nah, itu saya kira luar biasa sekali manfaatnya. Kalau Bapak tadi mengatakan bahwa ini kurang bermanfaat untuk anak sekolah, saya kira itu pemikiran agak agak sedikit bergeser itu. Bagaimana mau pintar pengembangan orang kalau tidak tahu membaca? Dasarnya dulu harus membaca. Dari dulu itu nenek saya sekolah harus membaca dulu, membaca dan menulis diajarkan baru bisa berkembang. Itu saja intinya Pak. Kalau tidak tahu membaca, mana mau dikembangkan ilmu? Ya begitu Pak. Untuk sementara saya kembalikan nih. Oke, terima kasih banyak Pak Arsyad atas jawaban yang telah diberikan, dan mungkin sedikit Pak Arif. Oke, silakan. Jadi begini, saya selaku dari kelompok 2 tidak pernah bilang bahwa program ini tidak bermanfaat.
Saya hanya mengklarifikasi bahwa program ini kebermanfaatan untuk kelas 3, 4, 5, 6, di mana kebermanfaatannya, sementara yang namanya program itu dia menyentuh komunitas. Laksa lancar membaca kelas 1 dan 2. Kemudian sebentar dulu Pak. Kemudian yang kedua begini, kita mungkin adalah mudah memahami materi yang diberikan oleh dulu. Saya konfirmasi dulu ini. Halo Pak Arsyad. bagaimana menerima materi kalau tidak tahu membaca? Jelas itu. Bagaimana mau menerima materi kalau tidak tahu membaca? Manfaatnya jadi kelas 3, kelas 3, 4, 5, 6. Ketika sudah lancar membaca di atas, nyaman gurunya mengajar karena mampu sudah menerima pelajaran karena sudah tahu membaca. Oke, sudah. Bapak tadi mengatakan mana manfaatnya untuk kelas 3 dan manfaatnya mampu menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya karena sudah lancar membaca, sudah tahu membaca. Oke, saya sudah sedia. Apa aja Pak Soekarno Pak bicara Pak